Siapa pula pria tua ini? Siapa kamu? Aku. Mungkin cuma tamu nyasar. Jangan khawatir. Akan kuantar dia keluar. Cepat, jangan kacaukan acara ini. Hei, kenapa kau datang kemari? Pergi sebelum kamu membuat masalah. Anakku, jangan khawatir. Mulai sekarang, gak akan ada yang mengganggumu. Bahkan keluarga Wijaya. Nyonya Lita, Anton itu menantumu. Gak seharusnya kamu menyuruhnya begitu. Anton memang menantuku. Gimana aku memperlakukannya, bukan urusanmu. Tapi seperti yang kamu bilang, Anton itu menantumu. Dia di sini untuk menikahi putrimu, bukan untuk diperintah. Seperti babu di keluargamu. Menikahi putriku? Pria miskin dari gunung itu? Apa istimewanya dia sampai menikahi putriku? Dia itu cuma beruntung saja karena putriku menyukainya. Dia dengan gak tahu malu memanjat status keluargaku dan jadi menantu benalu. Menantu benalu? Pria sejati, meski miskin, tapi tetap gak kehilangan kehormatannya. Pokoknya, dia gak boleh berlutut. Tapi lihatlah dirimu. Kamu secara sukarela mau diperlakukan begitu. Hei orang tua, kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu diam saja di situ? Bawa dia keluar dari sini. Kamu bahkan gak bisa mengatasi hal kecil, gak berguna. Kau jaga ucapanmu. Jangan merendahkan dia lagi. Sebelum aku sendiri yang turun tangan, kamu lebih baik minta maaf padanya. Telur segar dari peternakan. Silakan telur segarnya. Telur baru saja dipanen ini. Telurnya besar-besar loh. Pak Surya. Halo. Anak laki-lakimu akan menikah dan kamu belum bersiap untuk pergi ke kota dan jadi ayah mertua yang terhormat. Kenapa malah jualan telur di sini? Saudaraku, setelah semua telur terjual, aku akan tutup ayam yang aku ternak di rumah. Juga akan aku bawa ke kota untuk bahan masak menantuku. Aduh, mereka bahkan belum menikah dan kamu sudah mau punya cucu. Kamu nggak tahu apa-apa. Pak Surya ini keberuntungannya bagus. Anak laki-lakinya kuliah di universitas dan kerja mapan di kota. Iya kan? Sekarang dia bahkan akan menikahi cewek kota yang cantik. Ayah, benar-benar membuat iri saja. Bisa aja kamu ini. Itu benar, setelah Anton menikah, dia akan membawamu ke kota. Selama sisa hidupmu, kamu akan berbahagia. Saudariku, biar ku katakan, aku gak berekspektasi dia akan segitunya. Selama dia menjaga keluarga kecilnya, aku sudah sangat senang. Ini, oke saudaraku. Biar ku hitung dulu ya. 10.500. 10.000 saja deh. Baiklah. Oke. Surya, kamu benar. Selama anak kita hidup nyaman, nggak ada yang lebih baik daripada itu. Nah, kamu benar. Lanjutkan urusanmu. Kemarilah sering-sering ya. Hati-hati di jalan. Dijual telur segar. Telurnya silahkan. Hei, apa itu? Wah, mobil yang mewah. Datang dan lihatlah. Dijual telurnya, silakan. Ayo. Paman Surya, akhirnya kita ketemu juga. Kenapa kamu ada di desa dan menjual telur? Kenapa kamu kemari? Aku sudah capek-capek bersembunyi di Weli. Gimana kamu bisa menemukanku? Kamu pasti sudah menginstal pengintai GPS padaku ya? Paman Surya, waktu itu kamu memimpin kami untuk menaklukkan dunia bisnis dalam puncak karir. Kamu mengundurkan diri dari posisi ketua dan juga memberikan Tower Alliance ke pihak yang lain. Kamu bilang kamu mau hidup sederhana. Sejak itu nggak ada yang tahu keberadaanmu. Kami sudah cari ke semua kota, tapi nggak pernah dapat jejakmu. Kami pikir kami nggak akan menemukanmu. Kenapa kamu harus menemukanku? Cepat. Bawa pengawalmu dan pergi. Paman Surya, kamu nggak tahu. Biar ku angkat dulu. Anakku ini. Kalian diam dulu ya. Halo, anakku. Apa kamu kangen ayah? Ku beritahu ya, aku sudah pesan tiket kereta untuk besok ke kota dan menghadiri pernikahanmu. Bukannya calon istrimu suka ayam yang aku ternak ya? Sudah aku sembelih beberapa ayam. Akan aku bawa besok. Satu lagi. Ayah, soal pernikahanku, sebaiknya jangan datang. Halo ayah. Hei Anton, aku tahu istrimu suka ayam ternak kita kan? Sudah kusembelih beberapa untuknya. Jangan khawatir, mereka semua dari peternakanku. Akan kubawakan besok. Ayah, beneran sebaiknya jangan datang deh. Apa? Anton, apa maksudmu? Ayah, kamu sudah di Weli cukup lama dan gak pernah bepergian jauh. Aku khawatir akan terjadi sesuatu padamu.
Anakku, ayah ini masih sehat, meskipun sudah tua. Seperti kata orang, pohon yang tua punya akar yang kuat. Pria tua punya tulang kuat. Kalau jenderal tua pergi berperang, dia sangat ditakuti. Pokoknya jangan datang. Anakku, apa kamu sedang dalam masalah? Katakan padaku, akan kuurus. Enggak. Ayah, begini, perjalanannya sangat jauh. Kamu bisa di Welly saja dan beristirahat. Setelah pernikahanku, aku dan Wulan akan ke sana dan membawamu hidup di kota. Anakku, dengarkan aku ya. Bukannya aku. Sayang, kamu telepon dengan siapa? Lama sekali. Ayah, aku sibuk. Nanti kita bicara lagi. Hei, halo, anakku. Bukan apa-apa, cuma telepon sales. Mereka dapat nomorku dari mana kamu tahulah, melelahkan. Sayang, kamu suka sepatu ini? Oh sayang, sepatunya cantik sekali nih. Iya kan, aku juga suka. Bungkus yang ini. Baik. Makasih sayang. Kamu lihat kan anak ini? Paman Surya, ada apa? Surya bertingkah aneh belakangan ini. Aku khawatirkan dia. Yona, bantu aku. Apa itu? Bantu aku untuk menemukan di mana anakku tinggal di kota. Aku harus pergi dan melihatnya langsung. Baiklah. Oke, jangan diam di sini saja. Ayo pergi. Ayo dijual telur segar. Apa yang terjadi ya? Sayang, Sayang. ini daftar tamu untuk pernikahan kita. Coba kamu cek dulu. Wah, Oh iya, tambahkan juga kerabat dari keluargamu, oke? gak perlu sayang. Aku gak punya kerabat. Benar juga. Kamu kehilangan orang tua sejak kecil. Kamu juga mungkin gak punya kontak kerabatmu. Tapi Anton, biar ku beritahu. Orang tuaku memanjakanku sejak kecil. Gak mungkin aku menikah untuk merawat mertua. Alasan aku mau menikahimu karena kamu gak punya orang tua. Jangan sampai kamu bohong ya. Kalau kamu berani bohong, jangan salahkan aku kalau aku berubah dan mengusirmu pergi. Sayang, gimana mungkin sih? Oh. Sayang, istirahatlah, biar aku yang buka pintunya. Anakku, ayah datang untuk melihatmu. Ayah bawa ayam dan telur ternak kesukaanmu. Di mana dapurnya? Akan ayah taruh di sana. Kamu kenapa? Sayang, siapa itu? Enggak, cuma kurir biasa. Dia salah alamat. Akan ketunjukkan jalannya dulu ya. Apa yang kau lakukan? Kurir apa maksudmu? Ayo jelaskan. Ayah, aku antar kamu pulang dulu. Nanti akan aku jelaskan. Aku tidak mau. Kita selesaikan sekarang. Ayah. Ayah, aku minta maaf. Kamu sudah kerja keras untuk membesarkanku dan menyekolahkanku. Dengan tanganmu, kamu mengeluarkanku dari kampung kumuh di Welly. Ayo berdiri. Lelaki nggak boleh mudah berlutut. Kamu, apa yang terjadi? Katakan padaku. Ayah, aku gagal hidup sendiri di kota. Aku nggak berguna. Kamu tahu sendiri, keluarga Wulan sangat kaya dan terpandang. Bukannya aku mau menyembunyikanmu, tapi kalau Wulan tahu siapa ayah sebenarnya, dia akan membatalkan pernikahannya. Jadi, apa yang kamu katakan ke keluarganya? Aku bilang, Ayo cepat. aku bilang, orang tuaku mati dan aku yatim piatu. Dasar anak kurang ajar. Ayah, aku nggak punya pilihan lain. Setelah bertahun-tahun kuliah, aku nggak dapat pekerjaan yang layak, nggak punya rumah, nggak punya mobil, bahkan masih tinggal di tempat yang kumuh. Perempuan mana yang mau menikah denganku? Ayah, aku bekerja keras untuk dapatkan Wulan. Dia cuma mau pria yang nggak punya orang tua, yang nggak akan membebaninya merawat mertua. Aku nggak bisa jujur padanya. Ayah, percaya padaku. Keluarga sangat kaya, juga terpandang seprovinsi. Ayahnya berjanji, selama aku menikahinya, setelah pernikahan, dia akan memberikanku jabatan di grup lilin. Ayah, grup lilin itu salah satu dari 10 perusahaan terbaik. Ayah, kalau aku masuk grup lilin, aku janji akan membawamu ke kota dan memberimu hidup yang nyaman. Ayah, aku minta maaf. Tolong pukul aku sepuasmu. Ini semua salahku, aku telah gagal. Aku gak berguna. Ayah. Berdiri. Apa yang kamu lakukan? Aku nggak pernah memintamu untuk jadi sangat kaya. Dasar kau ini anak bodoh. Ayah, kalau kamu gak menarikku dari sungai waktu itu, aku pasti sudah tenggelam. Apa yang sangat ingin kulakukan, yaitu mengembalikan jasamu dan memberimu hidup yang nyaman, Ayah. Lupakan.
Lupakan, ini salahku. Aku suka tempat tenang seperti di Welly. Aku nggak berpikir kamu mau atau tidak. Anakku, jangan berkecil hati. Apapun yang kamu mau, akan ayah berikan. Ayah, apa maksudmu kamu akan membantuku merahasiakan ini? Aduh, sesuatu yang diraih dari kebohongan nggak akan bertahan lama. Jangan khawatir. Yang sudah kusiapkan jauh dari yang bisa dibeli oleh keluarga Wijaya. Ayah, kamu lagi bercanda ya? Dengan status kita, gimana bisa menang dari Wijaya? Anakku, jangan khawatir. Fokus saja ke pernikahanmu. Sisanya, serahkan padaku. Aku punya kejutan untukmu. Tunggu saja. Kejutan. Sudah. Sana pergi. Orang gak berguna itu. Kamu membesarkanku selama ini. Kenapa kamu datang di momen ini dan mengacaukan semuanya? Kamu harus nurut dan tetap tinggal di Welly. Atau Paman Surya, haruskah kita meminta bantuan? Anton baru masuk dunia bisnis. Keluarga Wijaya gak lebih dari keluarga remeh di bawah grup lilin. Tapi mereka membuat Anton segitunya merendah. Sebagai ayahnya, aku merasa malu. Besok pernikahannya dan Wulan. Siapkan berkas alih saham grup lilin. Aku ingin Anton menikahi istrinya dengan gelar ketua grup lilin. Baik. Anakku, aku menyembunyikan identitasku karena aku lelah dengan kelicikan dunia bisnis. Aku gak membayangkan kamu susah payah cuma karena statusmu sekarang. Kalau begitu, hari ini aku akan membantumu untuk terbang lebih tinggi. Selamat. Ya, selamat. Semoga rumah tanggamu bahagia. Selamat ya, selamat. Bos Anton, kamu sangat beruntung. Keluarga Wijaya paling kaya di Jember. Dilindungi juga oleh grup lilin. Sekarang, kamu jadi suami putri tunggal keluarga Wijaya. Menurutku, kamu telah melewati seenggaknya 30 tahun kerja. Benar, aku dengar pendiri misterius dari grup lilin juga akan datang ke acara pernikahan hari ini. Itu sebuah kehormatan besar, kemenangan mutlak. Kami kesini untuk tahu keluarga Wijaya dan juga Bos Surya secara langsung. Itu benar. Aku menikahi Wulan karena aku mencintainya. Gak ada hubungannya dengan kekayaan dan statusnya. Mereka memanggilnya Bos Anton dan dia mau-mau aja. Kalau bukan karena keluarga kita memberikan pria desa itu kesempatan, dia nggak mungkin lolos gerbang depan perusahaan. Udahlah, dia putri kita satu-satunya. Meskipun statusnya nggak bagus, selama dia memperlakukan Wulan dengan cukup baik. Kalau bukan karena fakta bahwa Wulan nggak perlu merawat mertua, aku juga nggak akan setuju sama ini. Ayah, Ibu. Ayah, Ibu, pernikahannya akan dimulai. Kenapa aku nggak menyapa tamu? Selagi kalian membawa Wulan istirahat di ruang ganti, jadi dia nggak terlalu lelah. Tamu hari ini semuanya itu orang-orang penting. Nantinya Pak Winario dari grup lilin akan datang secara langsung. Kamu sebaiknya jaga sikap. Kalau kamu sampai membuat keluarga kita malu, awas saja kamu. Ibu. Iya. Anton nggak perlu lagi mengabdi. Siapa pula pria tua ini? Siapa kamu? Aku. Mungkin cuma tamu nyasar. Jangan khawatir, akan kuantar dia keluar. Cepat, jangan kacaukan acara ini. Hei, kenapa kau datang kemari? Pergi sebelum kamu membuat masalah. Anakku, jangan khawatir. Mulai sekarang, gak akan ada yang mengganggumu. Bahkan keluarga Wijaya. Nyonya Lita, Anton itu menantumu. Gak seharusnya kamu menyuruhnya begitu. Anton memang menantuku. Gimana aku memperlakukannya, bukan urusanmu. Tapi seperti yang kamu bilang, Anton itu menantumu. Dia di sini untuk menikahi putrimu, bukan untuk diperintah, seperti babu di keluargamu. Menikahi putriku? Pria miskin dari gunung itu? Apa istimewanya dia sampai menikahi putriku? Dia itu cuma beruntung saja karena putriku menyukainya. Dia dengan gak tahu malu memanjat status keluargaku dan jadi menantu benalu. Menantu benalu? Pria sejati, meski miskin, tapi tetap gak kehilangan kehormatannya. Pokoknya, dia gak boleh berlutut. Tapi lihatlah dirimu. Kamu secara sukarela mau diperlakukan begitu? Hei orang tua, kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu diam saja di situ? Bawa dia keluar dari sini. Kamu bahkan gak bisa mengatasi hal kecil, gak berguna. Kau jaga ucapanmu. Jangan merendahkan dia lagi. Sebelum aku sendiri yang turun tangan, kamu lebih baik minta maaf padanya.
Siapa sih pria tua itu? Apa dia gila? Kenapa dia mau keluarga Wijaya minta maaf? Dia nggak tahu sehebat apa keluarga Wijaya. Jelas bukan lawan yang sepadan. Anton, bajingan ini mau kami minta maaf padamu. Gimana menurutmu? Haruskah kami melakukannya, ha? Enggak. Tentu saja nggak perlu. Dia bicara omong kosong. Aku yang harus minta maaf. Tolong maafkan aku. Akan kubawa dia pergi. Tolong pergi. Hari ini, itu hari terpenting di hidupku. Kalau kamu buat masalah, apa kamu mau aku kehilangan semuanya? Anton, gimana mungkin ku biarkan kamu kalah? Hari ini, aku akan membawakanmu hadiah. Hadiahnya cukup untuk menguasai Jember. Berhenti mengoceh. Tolong, aku mohon. Pergilah. Anton, kamu yakin mau mengusirku? Anton, kenapa kamu masih berdiri di sana? Pernikahannya akan dimulai. Apa kamu beneran akan membiarkan orang gila ini merusak acara kita? Anton, cepat bawa dia keluar. Atau kita akan batalkan pernikahannya. Ayah, ibu, Wulan, jangan khawatir. Akan kubawa dia keluar sekarang. Tolong jangan marah. Ayo. Bagus aku datang hari ini. Jadi aku bisa lihat gimana rusaknya keluarga Wijaya. Anton, ikut ayah. Apapun yang mereka berikan, akan kuberikan 2 kali lipat. Ikut denganku. Ayo, apa masalahmu? Kenapa kamu sangat keras kepala? Kamu bahkan gak punya 100.000. Hadiah apa yang bisa kamu kasih? Cuma ikan dan ayam busuk. Gak ada yang mau itu di sini. Gak ada yang mau itu di sini. Keluar sana. Anton, kamu yakin mau aku pergi? Bukannya mau kurang ajar, tapi Pak Tua, apa kamu ini gila? Kamu dan Anton gak punya hubungan apapun. Kenapa kamu membebaninya? Diam kau. Biar ku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau aku pergi? Tentu. Aku bahkan gak kenal siapa kamu. Kenapa kamu menggangguku? Penjaga, usir dia. Baiklah. Anton, setelah semua yang kulakukan untuk masa depanmu, dan kamu pikir memanfaatkan keluarga Wijaya akan memberimu masa depan yang cerah? Kamu bahkan berani mengusirku. Sudah cukup. Dasar bajingan, diam kamu. Aku bilang pergilah. Apa kamu gak bisa paham perintah sederhana? Anton, seperti kata orang, domba berlutut ke ibunya untuk kesembuhan, sapi membalas budi ke orang tuanya. Aku gak nyangka kamu akan jadi anak durhaka yang tidak tahu terima kasih. Lupakan saja. Seharusnya aku rencanakan semuanya lebih matang untukmu. Aku berhutang padamu. Gimana kalau gini, Anton? Kalau kamu berlutut dan minta maaf padaku, aku gak akan memikirkan kejadian hari ini. Bagaimana? Hah? Apa maksudmu? Siapa kamu bagi suamiku? Apa hakmu membuatnya berlutut? Apa hakku? Aku adalah ayahnya. Aku membesarkannya selama 20 tahun lamanya. Apa? Anton, kamu bilang kamu yatim piatu. Ayahmu ini dari mana dia? Anton, apa maksudnya ini? Jelaskan sekarang juga. Jadi, kamu membohongi kami selama ini? Kamu benar. Kau memang membesarkanku. Tapi aku nggak pernah minta itu. Kamu sudah miskin. Kenapa malah mengadopsiku? Apa kamu sadar kemiskinanmu lah yang menghancurkan hidupku? Aku mempertaruhkan nyawa untuk mengangkatmu dari sungai dan membesarkanmu. Dan ini, gimana kamu melihatku selama ini? Hah? Terus kenapa? Orang tua lain seorang CEO. Apa yang kamu punya? Kamu cuma petani. Petani yang sangat kotor. Dan juga sangat lusuh. Kamu bukan apa-apa selain beban. Sekarang waktu aku akan menikahi keluarga Wijaya dan akan menolong diriku sendiri. Kamu muncul bagai benalu dan menghisapku habis. Sampah sepertimu. Berlagak seperti ayah yang sayang anaknya untuk apa? Sampah sepertimu. Berlagak seperti ayah yang sayang anaknya untuk apa? Selama ini aku menyekolahkanmu. Dan sekarang, kamu bahkan gak paham dasar-dasar moral. Apa aku salah? Kamu mengadopsiku karena kamu gak punya anak. Waktu aku kecil, kamu terlalu tegas, menghukumku berdiri, dan memukuliku. Kamu berharap suatu hari nanti, aku akan sukses. Jadi kamu bisa datang padaku dan menikmati kekayaanku. Pria egois sepertimu. Kamu kira pantas menghakimiku? Aku tegas padamu. Karena aku mau kamu jadi orang sukses. Dan sekarang kamu begini padaku. Kamu bahkan gak merasa berterima kasih sedikit pun. Rasa terima kasih? Bukannya ini semua soal uang. Uang ini sepenuhnya membeli hubungan ayah anak kita. Uang.
Aku, Surya, punya banyak uang, lebih dari yang kubutuhkan. Dasar kamu orang bodoh. Apa masih mau mengoceh? Anton, apa kamu ingat kenapa kami merestui kamu nikah dengan Wulan? Karena Wulan gak akan menikah untuk merawat keluarga mertua. Keluarga Wijaya gak akan berhubungan dengan orang kelas rendah. Anton, urus semua ini. Atau pernikahannya batal. Baiklah. Surya, kamu dengar itu? Sekarang aku menantu keluarga Wijaya. Mulai sekarang, kita nggak punya hubungan lagi. Oke, Anton. Untuk kehormatan Wijaya, kamu berani memutuskan hubungan kita. Kenapa aku membesarkan anak yang tidak tahu diri, egois dan bodoh sepertimu? Cuman keluarga Wijaya. Apa kamu bahkan tahu kedudukannya di grup lilin? Sudahlah. Nggak ada gunanya bicara dengan petani tua sepertimu. Ini, ambil uangnya. Ini, ambil uangnya. Dan kembalilah ke Weli. Dan ternak ayammu. Oke, Anton. Kalau mau memutuskan hubungan. Baiklah, sekarang kamu harus berlutut dan meminta maaf 3 kali. Baru urusan kita selesai. Bukankah kamu yang harusnya berlutut? Kalau kamu berlutut dan minta maaf 3 kali dan memikirkan gimana kamu membesarkanku, waktu kamu mati, akan kuberikan peti yang bagus. Dasar bajingan. Kamu sangat kurang ajar dan gak punya moral. Gak punya moral. Apa kamu gak takut hukuman Tuhan? Aku justru ingin tahu apakah surga bisa menghukumku. Apa yang kalian tunggu? Buat dia berlutut. Tidak. Baiklah, sekarang minta maaf padaku, mertuaku, dan ke Wulan. Baru mereka akan berhenti memukulimu. Sejak dulu, gak ada ayah yang berlutut pada anaknya. Tidak. Kamu memang ingin hukuman. Pukuli dia. Hadiah pernikahan tiba. Hadiahku datang. Di mana si Anton? Aku yang bernama Anton. Kamu siapa? Ini adalah Pak Yono, manajer dari grup lilin. Halo Pak Yono. Halo Pak Yono. Apa kamu Pak Anton? Iya. Kemari, bawakan hadiah pernikahan untuk Pak Anton dan Nyonya Wulan. Tunggu, Anton, kamu kurang ajar dan gak tahu terima kasih. Aku berubah pikiran. Dia gak dapat hadiah apapun dari grup lilin. Kamu siapa? Aku yang mengirim hadiah ini. Apa? Dia pengirim hadiahnya. Surya, berani-beraninya kamu mengaku. Kamu pasti sudah gila. Pak Dono, keluargamu punya nyali. Karena keluargamu mengabdi ke grup lilin. Selama bertahun-tahun lamanya, aku bawakan hadiah ini untuk pernikahan anakmu. Dan ini caramu membayarku. Pak Yono, tolong tenang dulu. Orang tua ini gak ada hubungannya dengan keluargaku. Aku akan membuatnya minta maaf. Ayo minta maaf padanya. Gak heran kenapa anakmu ini gak mau berurusan denganmu. Kamu ini gak cuma dangkal dan bodoh, tapi kamu juga egois. Dasar orang tua bodoh. Cepat minta maaf ke Pak Yono. Minta maaf? Dia tidak pantas. Dia tidak pantas. Apa kau tahu siapa dia? Dia manajer di grup lilin. Pejabat ketua dewan, tangan kanan ketua Yona. Dengan satu usapan jari, dia bisa menghapusmu dari Jember. Kamu orang desa, cuma mengacau di pernikahan anakku saja. Di depan orang elit Jember, dan juga bicara ngawur di depan Pak Yono. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Berani menantang Pak Yono ya? Apa kamu coba menghancurkan keluarga Wijaya? Minta maaf sekarang. Dia cuma manajer biasa di grup lilin. Dia bahkan gak pantas dapat perhatianku. Kalau memang ada yang harus minta maaf, itu dia kepadaku. Maka mungkin aku akan pertimbangkan untuk melunak padanya. Wah, luar biasa. Aku gak nyangka Jember punya seseorang sesombong ini. Aku gak punya niatan untuk berdebat dengan orang payah. Tapi hari ini, aku perwakilan dari grup lilin. Grup lilin gak boleh diinjak-injak. Hukum dirimu sendiri. Dan kamu kubiarkan keluar hidup-hidup. Bahkan kalau Yona datang, dia tetap gak berhak mengambil hidupku. Beraninya kau memanggil ketua dengan namanya. Apa kamu gak menghormati para elit Jember? Memang benar, di mataku, kalian semua gak pantas dapat perhatianku. Kurang ajar. Ngomong kosong apa itu? Waktumu gak pantas untuk kami.
Omong kosong apa itu? Apa maksudnya itu? Semua tamu kaya dan berpengaruh. Sedikit usapan dari jari kami saja bisa menghancurkanmu. Gimana bisa pria sepertimu bicara begitu? Gak heran keluarga Wijaya memutuskan hubungan denganmu. Dengan orang segila ini semua akan hancur. Pak Yono, orang ini terlalu sombong dan dungu. Dia membuat semua orang tersinggung. Kalau grup Lilin diam saja, kami keluarga Wibowo akan beri dia pelajaran. Juga kami keluarga Yadi. Keluarga Santo juga, keluarga Wijaya juga. Semuanya, tolong. Orang gila ini nggak ada hubungannya denganku atau keluarga Wijaya. Lakukan semau kalian. Cuma jangan bawa keluarga Wijaya ke dalamnya. Jalan ke surga sudah terbuka, tapi kamu malah berjalan ke neraka. Semuanya, kalian lihat sendiri kelakuan orang gila ini. Grup Lilin nggak pernah menyerang orang lemah, tapi karena dia menginginkannya, kami nggak akan menahan diri. Dalam kasus ini, patahkan kakinya dan buang dia keluar dari Jember. Dari awal memang kita harus patahkan kakinya. Tutup mulutmu. Baiklah. Aku beri kamu 5 menit untuk datang ke Hotel Hilton. Atau hadapi konsekuensimu. Cepat, Pak Surya barusan menelpon. Apa hadiah pernikahan untuk Tuan Muda sudah siap? Siap Nyonya. Perjanjian alih saham grup. Kontrak 1 triliun, villa seharga 100 miliar. Dan hadiah pernikahan Tuan Muda. Sudah siap semua. Bagus, bawa semua hadiahnya dan ikut aku. Baik Nyonya. Kalian punya 5 menit untuk berubah pikiran. Pak Tua, kalau kamu memang gila, boleh saja. Tapi jangan bawa-bawa kami. Apa kamu pikir omong kosongmu ini akan membuatku dan Anton mengakuimu sebagai ayah? Mimpi saja sana, ku kasih tahu ya. Kalau kamu terus membuat kekacauan, yang susah ya kamu sendiri. Nyonya, sesuai perintahmu. Baiklah, aku paham. Nyonya Yona baru menelpon. Dalam 5 menit, dia akan datang kemari. Dan juga, ketua grup juga akan langsung datang untuk mengirim hadiah pernikahan untuk Pak Anton dan Nyonya Wulan. Pendiri grup Lilin ini adalah orang yang misterius. Dan hari ini dia datang langsung. Sebuah kehormatan besar bagi keluarga Wijaya. Surya, kamu dengar itu? Habis ini, ada orang penting datang. Aku harap kamu paham bahwa mulai sekarang, status kita sejauh langit dan bumi. Kalau kamu pintar, berlutut dan minta maaf. Mungkin, demi waktu kita dulu, aku akan meminta mereka menyelamatkan hidupmu. Petani ini sangatlah bodoh dan dangkal. Bukannya kami sudah menyuruhmu pergi, tapi kamu malah cari mati. Untung Anton memutuskan untuk memutus hubungan kalian. Atau keluarga Wijaya pasti akan kena dampaknya. Tinggal 2 menit. Sampai akhir dia nggak menyerah juga. Kamu nggak bisa diselamatkan. Pengawal, patahkan kakinya. Sesuai perintah Pak Yono, buang dia keluar Jember. Kalian semua memanglah seberani singa. Hah? Grup Lilin mengucapkan selamat atas pernikahan Pak Anton dan Nyonya Wulan. Kontrak 1 triliun untuk keluarga Wijaya. Untuk Nyonya Wulan, Villa Kuningan Barat. Aku beneran jadi manajer grup Lilin. Wulan bilang dia punya kejutan setelah acara. Apakah itu maksudnya ada hubungannya dengan keluarga Wijaya? Wulan, aku sangat mencintaimu. Ayah, ibu, terima kasih. Aku janji gak akan mengecewakan kalian. Pak Yono, apa ini juga hadiah darimu? Akulah yang mengirimkannya. Tapi aku berubah pikiran. Karena kalian gak pantas mendapatkannya. Surya, kamu beneran gak tahu malu ya? Waktu Pak Yono memberi hadiah, kamu bilang itu dari kamu. Sekarang Nyonya Yona mengirim hadiah, juga kamu bilang dari kamu. Kamu sudah menyinggung Pak Yono. Dan sekarang malah Nyonya Yona. Apa kamu sangat ingin cepat mati ya? Kau memang sudah gila. Kamu gak tahu sedang berurusan dengan siapa. Di depan Nyonya Yona. Gimana bisa kamu sangat sombong? Kenapa pada teriak-teriak? Nyonya, tolong tenang. Akan kuurus orang ini nanti. Sebelum dia makin menyinggungmu. Pak Dono, Nyonya Yona datang langsung. Tapi keluargamu malah membiarkan orang rendah ini mengacau di sini. Jelaskan itu padanya. Pak Yono, Nyonya Yona, tolong jangan marah. Aku akan mengusir orang gila ini. Keluarlah! Ayo Kalian keluar! semua bilang dia ini pria rendah. Nyonya, dia ayah adopsi dari menantuku Anton. Aku yakin Anton sudah memutus hubungan dengannya. Apapun yang kamu lakukan padanya, kami gak akan membantahnya. Benar Nyonya, sebelum Anda datang, orang gila ini bicara omong kosong. Dia menghina grup Lilin. Sangat sombong. Demi kehormatan grup Lilin, kamu harus memberinya pelajaran yang keras. Begitukah? Pelajaran apa menurutmu itu, ha? Patahkan kedua kakinya. Buang dia keluar hotel. Pastikan dia nggak akan masuk ke Jember lagi. Gimana menurutmu?
Jangan khawatir Nyonya Yona. Selama keluarga Wijaya di Jember, dia nggak akan berani lagi kemari. Aku Dono yang akan pertama menghukumnya. Hebat. Kamu benar-benar melewati batasmu. Jangan puji kami. Kami melakukannya untuk perusahaan. Orang ini secara nggak tahu malu menghina grup lilin. Kalau kita biarkan saja dan sampai pendiri tahu. Cukup. Menurutku yang harus dipatahkan kakinya dan dibuang keluar itu kamu. Nyonya Yona, apa maksudmu? Apa maksudku? Kamu sangat bodoh sampai menghina tamu terhormat. Menurutmu kamu gak pantas dihukum. Tamu terhormat? Nyonya Yona, sepertinya ada kesalahan. Dia cuma petani dari Weli, peternak ayam dan bertani. Dia bahkan gak pernah meninggalkan rumahnya. Ini pertama kalinya dia datang. Gimana mungkin dia jadi tamu terhormat? Kamu dasar bodoh. Status pria ini mengalahkan kalian semua. Yono, Dono, beraninya kalian berbicara dengan sombong. Beraninya kalian. Nyonya Yona, seperti ada kesalahan. Dia cuma petani desa. Gak lebih dari itu. Surya, kamu dengar sendiri. Dengan bantuan keluarga Wijaya, aku sekarang jadi manajer di grup lilin. Dan kamu gak mau melihatku sukses. Kamu merencanakan ini agar aku lengser. Kamu pantas mati. Tapi sekeras apapun kamu mencoba, kamu bukan tandingan. Koneksi keluarga Wijaya. Aku sarankan, simpan tenagamu. Cukup. Keluarga Wijaya gak pantas disandingkan dengan Paman Surya. Nyonya Yona, tolong jelaskan. Siapa dia sebenarnya? Dasar orang buta. Dia ini adalah orang yang Siapa aku ya? Dengan statusmu sekarang, kalian gak pantas untuk tahu. Paman Surya, keluarga Wijaya bagaimana kamu akan mengurus mereka? Putuskan semua hubungan antara grup lilin dengan keluarga Wijaya. Biarkan ini sebagai peringatan. Baiklah. Keputusan yang sombong. Keluarga kami sudah bekerja sama dengan grup lilin bertahun-tahun lamanya. Nyonya Yona gak akan menghiraukanmu. Diam. Laksanakan perintahnya. Grup lilin membatalkan perjanjian kerjasama dengan Wijaya. Yang berani bekerja sama dengan Wijaya akan dilarang masuk kota selamanya. Siap, Nyonya. Grup lilin mengontrol semua kerjasama di Jember. Sekarang Nyonya Yona sudah memutuskan kontrak. Keluarga Wijaya nggak akan selamat. Iya, semua karena Pak Dono menyinggung pria itu. Dia sekarang hancur. Siapa dia sebenarnya? Nggak ada yang tahu. Sekarang apa? Apa kalian punya pendapat? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Pak Surya teman Nyonya Yona. Mulai sekarang, keluarga Yadi akan menganggapnya orang terhormat. Kami akan selalu menghormatinya. Kami juga, keluarga Loki, akan selalu menghormati Pak Surya. Siapapun yang berani menghinanya adalah musuh keluarga Loki. Musuh kami juga. Musuh kami juga. Musuh kami juga. Sayang, ayo cepat cari solusinya. Tolong. Aku bekerja keras jadi menantu keluarga Wijaya. Mereka nggak boleh gagal, bagaimanapun juga. Manajer Yono, lihat, meskipun Bu Yona itu atasan senior, tapi kuasa terbesar masih dipegang ketuanya. Kalau Bu Yona sendiri memutuskan untuk memutus hubungan dengan kita, gimana kalau ketua anggap manajemen atas melampaui batasnya? Ini mungkin berakibat ke kamu juga. Pikirkan. Bu Yona, kamu ini gak terlalu memihak ya? Kamu memulai konflik di tengah grup hanya untuk orang asing. Kalau ada yang dengar, apa nanti kata orang? Bahwa grup lilin suka menindas orang lemah. Kalau tersebar, itu akan hancurkan reputasi kita. Hei Pak, dengar ya. Aku biarkan hinaanmu sejak tadi. Ke grup lilin hanya karena kamu kenal Bu Yona. Kalau kamu terus mengacau di sini dan menghina grup ini, kalau ini tersebar, jangan salahkan aku. Hei Yono, apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudku? Yona, kita ini pekerja senior di grup lilin. Hari ini kamu memutus hubungan dengan keluarga Wijaya hanya karena orang asing ini. Harusnya aku yang tanya apa maksudmu. Manajer Yono, menurutku Bu Yona telah ditipu oleh orang ini. Dan entah bagaimana, menurutnya sejauh ini di luar kendali. Yona, grup lilin itu penguasa bisnis negara ini. Orang ini punya keahlian apa sampai berdiri dengan kita? Diam kamu. Yang gak berhak di samping Paman Surya itu kamu. Kamu. Dan juga kamu gak punya hati, anak memalukan. Hari ini kalau kamu berlutut dan menyembah Paman Surya, mungkin saja akan kuampuni. Aku menyembahnya. Mimpi kamu. Kini aku, manajer umum dari grup lilin. Aku udah didukung ketua. Nanti, aku pasti akan jadi tangan kanannya.
Kalau waktunya tiba, kita lihat siapa yang harus berlutut. Itu benar. Yona, Anton, sudah diandalkan ketua sekarang. Kamu mungkin anggota dewan, tapi bukan kamu aja yang ada di sana. Keluarga Wijaya tidak takut. Yona, dengerin tuh. Anton itu bukan sembarangan orang. Sekarang dia di grup lilin. Pasti jabatannya bakal meroket. Apa kamu yakin mau lawan satu grup? Cuma untuk membela orang tidak jelas seperti ini? Surya, orang itu harus tahu diri. Kamu gak punya kuasa. Mau merangkak sekeras apapun, kamu gak akan sampai di atas. Di mataku, tingkat yang kamu buat dengan keras dan kejar susah payah cuma sampah saja. Banyak omong. Ngomong terus sampai kamu bahkan percaya omonganmu sendiri. Lihatlah dirimu yang menyedihkan. Apa kamu bahkan tahu apa arti status? Sayang, jangan buang waktu sama si kampungan ini. Sekarang kamu sudah jadi manajer umum grup lilin. Mau dia deketin bos Yona sekalipun gak bakal ganggu keluarga Wijaya. Itu betul. Anton, ayah tahu kamu mampu. Ayah akan putus kerjasama dengan orang kampungan ini buat kebaikan kamu. Meski sudah masuk grup lilin, jangan lupain keluarga Wijaya ya. Benar itu Anton, keluarga kami ini udah merawatmu. Meski udah di grup lilin, tapi kamu harus bangun hubungan bisnis antara kita dan grupmu. Tenang, ayah, ibu. Begitu aku mantap di grup lilin, yang pertama aku lakuin itu perpanjang kontrak sama keluarga Wijaya. Itu dia menantuku. Baguslah kalau begitu. Kamu tua bangka, jangan kira deketin Bu Yona bisa bikin kamu jatuhin keluarga kami. Kamu ngaco. Mimpi itu namanya. Cuma bayanganmu. Ibu, dia menghina kita. Dia harus dihukum segera. Betul itu. Kamu berlutut. Mintalah maaf sudah menghina kami. Ibu, dia itu sudah bikin malu keluarga kita. Cuma disuruh berlutut sih, gak cukup. Nak, terus apa saranmu? Sayang, gimana kalau buat dia berlutut, lalu merangkak keliling aula dan menggonggong seperti anjing? Biar dia bayar atas kebodohan sama kesombongannya. Ide bagus sayang, kita pakai idemu saja. Kau dengar kata Wulan kan? Cepat merangkak sini. Kamu kan sudah lama di desa. Pasti pandai niruin anjing kan? Ayo, menggonggong. Kalau gonggonganmu bagus, mungkin akan kukurangi hukumanmu nanti. Anton, baru jadi manajer umum di grup lilin saja sudah sombong banget. Memang tai nggak bisa jadi tembok. Grup lilin itu adalah rajanya bisnis di negara ini. Suamiku itu adalah manajernya. Nanti dia juga bakal bisa kuasai aset bisnis top di negara ini. Dan kamu menghinanya. Wulan, ngapain debat sama orang desa ini? Memangnya dia ngerti bisnis? Kenal Bu Yona aja udah pasti rejeki dari 8 turunannya. Anton, akan kutunjukin akibatnya jadi anak durhaka. Surya, mau mati aja masih banyak omong kau ya? Beneran gak bisa diam sampai dikubur ya? Pengawal, tangkap dia. Suruh berlutut dan menggonggong. Terus patahin kakinya. Lalu usir dia. Hei Anton, cukup. Dulu karena Paman Surya yang merawatmu, aku masih menghormatimu. Tapi kelakuanmu hari ini gak pantas disebut anak. Yona, sudah saja ini. Beri perintah dan copotlah jabatan manajernya. Heh, Surya, aku ditunjuk langsung oleh ketua untuk jadi manajer. Bahkan Bu Yona pun nggak akan bisa memecatku. Lain kali, coba pakai otakmu sebelum sok begini. Cabut jabatan manajer milik Anton. Hih. Tuan Anton, dengan berat hati, setelah rapat dewan, jabatanmu sebagai manajer umum telah dibatalkan. Apa? Sayang, ada apa? Ini mustahil. Inilah akibat pengkhianatan dan penghinaanmu pada Paman Surya. Yona, aku ditunjuk sendiri oleh ketua. Kok kamu berani memutus kontrakku? Yona, Kamu berani otak-atik keputusan anggota grup? berani sekali kamu. Kamulah yang kelewatan. Sudah kubilang kan, ini keputusanku. Surya, dasar bajingan kamu. Hah? Kamu gagal manfaatin Anton terus sekarang mau hancurin dia. Kuperingatkan kamu ya. Suruh Bu Yona kembaliin jabatan Anton. Ini semua salahmu. Sialan kau aku. Kau, Kamu pikir siapa dirimu? Berani mengacau dan ganggu tamu VIP? kalian semua nggak berhak menyentuhku. Oh iya kah?
Dasar kampungan. Sudah berani minta Bu Yona batalin kontrak bisnis keluarga Wijaya dan grup Lilin, aku masih biarin. Dan kini kamu berani ikut campur urusan internal grup Lilin? Gak tahu diri kah kamu ini? Oh, dia tahu kok. Dia ini lebih berharga dari seluruh keluargamu. Kurang ajar, Yona. Kalau sampai bela si kampungan ini dan juga berani menaikkan statusnya seperti ini, kalau orang dengar, nama kita bisa tercemar. Yona, meskipun kamu anggota dewan, kamu harusnya nggak mengacau. Hanya karena orang ini saja. Apa kamu ingin pengen nama keluarga Wijaya tercemar? Wijaya nggak ada apa-apanya di sini. Akulah yang memegang kendali. Oh, begitu ya. Surya, kamu sudah gila. Kamu beneran sombong dan mengacau. Kamu pikir deketin anggota dewan bisa membuatmu semena-mena begini? Gak ada satupun orang yang bisa mempermainkan grup Lilin. Baiklah. Siapa dalangnya? Tunjukkan kepadaku. Kita lihat siapa yang akan lindungi musuhku ini. Telepon sepupumu. Sepupuku Yosef, direktur dari Tower Alliance. Merekalah yang kuasai semua bisnis dan keuangan di negeri ini. Di depan Alliance, bahkan grup Lilin pun harus tunduk sama mereka. Nanti, kalau sepupuku datang, kalian berdua bakal hancur. Tuan Surya terlihat di Jember, cepat datang. Untuk alokasi sumber daya ini. Permisi, Pak. Yona dari Dewan Lilin baru kirim pesan. Orang itu sudah muncul. Apa? Selamat, Pak. Kamu sudah cari di seluruh negeri. Akhirnya ketemu orang hebat itu. Dialah yang akan bangun kerajaan bisnis seperti grup Lilin. Lalu dia satukan perusahaan-perusahaan untuk mendirikan Tower Alliance. Sudah jelas, raja bisnis negara ini 20 tahun lalu dia menghilang. Sekarang akhirnya dia muncul lagi. Cepat, siapkan mobil. Aku mau menjemput dia di kota. Tapi, Pak, 30 menit lagi kamu ada rapat dengan perusahaan Amerika Serikat. Joseph, kamu dan Leal temuilah Yona dulu dan sambutlah ketua. Aku akan menyusul. Siap, Pak. Pak Leal, lihat sini. Halo, Kak. Sepupu, ada yang ganggu keluarga Wijaya. Dia sombong dan keterlaluan. Cepat ke sini, bantuin aku hadapi orang gila ini. Apa-apaan? Siapa yang berani menghinamu? Tetap di situ. Aku segera ke sana. Pak Leal, Pak Leal. Aku ada urusan pribadi. Aku nggak mungkin bisa bantu menyiapkan hadiah pernikahan buat bos. Kalau begitu cepat selesaikan. Jangan sampai kita terlambat. Siap, Pak. Pak Leal, hati-hati ya. Kakak, aku sudah di hotel. Siapapun yang menghina kamu, hari ini dia akan tamat. Ayo. Kerja bagus, sepupu. Sepupuku sudah sampai di sini loh. Surya, berani ganggu keluarga Wijaya ya? Hari ini kamu akan beneran habis. Aku nggak sangka keluarga Wijaya punya koneksi ke Joseph. Joseph itu direktur perdagangan Tower Alliance ya? Di Jember. Nggak ada yang berani lawan mereka. Jadi keluarga Wijaya berhubungan dengan Joseph ya? Sepertinya Yona nggak akan bisa kalahin keluarga Wijaya. Iya, Yona cuma anggota Dewan Grup Lilin. Dibanding Alliance, dia seperti sebut lawan gajah. Yona dan si tua itu, mereka beneran kena batunya sekarang. Kukira mereka bawa orang penting. Ternyata cuma direktur Tower Alliance. Ini si lelucon saja. Hei tua, siapa yang kau sebut lelucon? Aduh, sepupu. Itu dia orangnya. Jadi, kamu yang mengganggu sepupuku ya? Sepupu, orang ini mendekati Bu Yona dan memanipulasinya agar putusin semua kontrak bisnis antara grup Lilin dan keluarga kita. Bahkan berani batalin kontrak jabatan manajer umum antara grup Lilin dan menantuku. Dia nggak hormatin keluarga kita sama sekali. Gak nyangka, ada orang sesombong ini yang berani hina keluarga Wijaya di Jember. 50 tamparan buat contoh bagi yang lainnya. Coba saja kalau berani. Yona, dia ini direktur dari Tower Alliance. Kamu malah masih berani ngomong dan teriak. Dia ini udah goblok. Kamu juga ikutan gila. Kamu mending jauhin diri dari badut ini. Atau kau dan grup Lilin bakalan kena getahnya. Jadi kamu dan Yona, anggota Dewan Grup Lilin, kamu berani bikin onar, menggunakan jabatanmu
Apa kau cari mati ya? Direktur Joseph, Yona dan orang ini jelas gak menghormatimu. Mereka menginjak-injak wibawamu dan seluruh alians. Kamu jangan maafin mereka. Hei Anton, sombong banget kamu ya. Makin sombong kamu, makin dalam juga jatuhmu nanti. Apa kamu nggak tahu status Paman Surya setinggi apa? Jijik, tinggi. Dia cuma penjual telur busuk. Dia pikir bisa pakai kamu untuk menghina keluarga Wijaya kan? Mimpi. Hari ini sama Joseph, kita lihat siapa yang bisa nyelamatin kamu sekarang. Ngobrol sama orang kayak dia cuma ngerendahin diri aja. Bahkan sejak kapan penjaga pintu kamar berani teriak di depanku? Udah mau mati aja, masih jago ngomong. Joseph, buka matamu dan lihat baik-baik. Orang di belakangku ini kau nggak akan sanggup melawannya. Gak sanggup lawan ya? Aku ini Direktur Tower Alliance, dan kamu cuma anggota grup Lilith. Berani-beraninya kamu melindungi badut ini. Kalau aku bilang dia akan mati, ya jelas dia akan mati. Coba saja kalau berani. Coba saja kalau berani. Joseph, ngapain kamu buang-buang waktu buat cewek ini? Aku dengar katanya dia ayah angkatmu ya. Jangan ngaco. Orang kampung gini nggak ada apa-apanya sama aku. Sekarang aku udah nikah sama Wulan, jadi aku udah jadi bagian dari keluarga Wijaya. Bagus, bagus. Jadi cowok itu harus tahu sopan santun. Kalau enggak, kamu cuma bakal dijauhin sama semua orang. Sini, Siapa? orang tua ini beneran nantangin aku. Hari ini aku kasih kamu kesempatan. Suruh dia berlutut di depanku. Pak Tua, kamu nggak dengar kata Joseph? Berlutut. Berani sekali hina Paman Surya, mau mati kamu. Yona, aduh. Beraninya kamu lawan Joseph. Yona, aku masih mau kasih kamu muka. Tapi, kamunya malah cari mati. Oke, aku kabulkan permohonanmu. Tangkap dia. Jangan coba-coba. Paman Surya, ngapain kalian diem aja? Bantuin. Harusnya kalian mikir dulu. Kalian cuma kerja. Nggak perlu ikut mati buat orang goblok ini. Tangkap mereka. Yosef, kalau kamu berani hina Paman Surya hari ini, besok kamu bakal jadi musuh negara. Takutnya kalian berdua ini satu sok jadi direktur grup lilin dan mengacau di sini. Satunya cuma omong kosong di tempat umum. Hari ini ku habisin kalian atas nama Tower Alliance. Tangkap mereka. Pak Tua, berlutut sekarang. Lalu lewatin bawah kakiku. Kalau Yosef sudah puas, kamu bisa dibiarkan hidup. Kurang ajar. Dengarkan aku. Kerahkan semua anggota Tower Alliance di Jember dan pergi ke Hotel Hilton. Cepat. Siapa ini? Galen, Paman Surya. Mulai sekarang, kerahkan semua anggota Tower Alliance yang ada di Jember. Sekarang juga. Baik, Pak. Aku akan suruh Leal bantu ke hotel sekarang. Leal, kamu di mana? Pak Galen, jangan marah ya. Aku 3 menit lagi sampai di sana. Berhenti di situ. Ini pernikahan keluarga Wijaya di Jember. Jangan mengacau. Ini urusan Tower Alliance. Semua pihak luar. Minggir saja. Berani pukul aku ya? Hari ini akan kupukul kamu sampai mati. Tunggu apa lagi? Kalau nggak sujud, bunuh dia. Surya, baru aja kamu sok jagoan. Kok jadi diam sekarang? Jangan kira kau merawatku bertahun-tahun bisa membuatmu menginjakku. Hari ini kubuktikan. Kamu bukan apa-apa. Berlutut. Semuanya berhenti. Siapa lagi kamu? Diamlah. Pak Leal. Direktur Joseph, aku ini membantumu. Kenapa malah memukulku? Siapa orang ini? Justru kamu yang diam. Dia tangan kanan Galen dari Tower Alliance. Bos Leal dari kota. Kau kira kau siapa teriak di depan Pak Leal? Pak Leal, maafkan aku. Aku nggak bermaksud menghina Anda. Kami dikirim oleh ketua ke sini untuk menyambutmu ke Jember. Kamu malah buat rusuh di hotel. Apalagi yang kau jelaskan? Maafin aku, Pak Leal. Cuma orang tua ini gak tahu sopan santun, jadi aku hukum dia. Cukup. Untuk rencana besarnya nggak gagal. Kalau enggak, nyawamu jadi taruhannya.
Mana si Yona? Pak Leal, aku Yona. Kamu yang tadi telepon ketua dan bilang orang penting yang muncul di Jember. Betul, Lalu ada di mana orang penting yang kamu sebutkan itu? itu orangnya. Itu mustahil. Yona, berhenti bercanda. Bos Leal dan aku dikirim ketua Galen untuk menyambut orang itu. Mana mungkin dia orangnya? Sudah kubilang. Gak ada yang pantas teriak di depanku. Siapapun itu yang meremehkanku akan dieksekusi. Dasar arogan. Gak tahu diri kamu ya. Berani bohong ke Pak Leal. Benar Pak Leal, sebelum datang, orang tua ini pakai koneksinya dengan Yona. Buat bully keluarga Wijaya. Jangan sampai kamu tertipu. Woi Pak Surya, berapa nyawamu? Sampai berani pura-pura jadi orang penting di sini. Yona, kamu bilang ke ketua, ada orang penting di Jember. Jadi ini, orang pentingnya. Itu benar, Pak Winario bersembunyi bertahun-tahun. Kami pengikutnya mencari dia ke seluruh Limbo untuk mencari dia. Hari ini aku kasih tahu Pak Galen cuma karena hormat atas usahanya selama ini. Cukup Yona, mau melindungi dia. Pakai otakmu, dia cuma petani miskin. Mana mungkin dia orang yang disebut Pak Galen, orang miskin sepertimu. Mimpi aja bisa masuk di circle kami. Pak Leal ada di sini, kamu nggak akan bisa kabur. Tutup mulutmu. Berani kamu lantang di depan bos kita. Pak Leal, dia cuma petani miskin. Tolong jangan tertipu. Itu benar Pak Leal. Dia ini arogan dan menggunakan nama Yona untuk meremehkan orang lain. Masa dia bos yang asli? Pak Leal, kita ke Jember untuk menyambut bosnya kalau kita salah orang. Dan ketua tahu, kita berdua akan kena masalah. Ketua Galen akan sampai di sini sebentar lagi. Orang ini berbohong atau tidak, Pak Galen saja yang memutuskan. Sampai saat itu, jangan ganggu dia. Pak Leal, kamu beneran ingin melindungi dia dan menghina seluruh Tower Alliance? Diam kau. Pak Leal, kita ke Jember untuk mencari orang yang hebat itu. Kamu ingin memihak Yona dan melindungi orang ini. Sama saja kamu melawan ketua. Kamu nggak ada hak untuk bicara. Leal, karena kamu melayani ketua, aku menghormatimu. Jangan pikir kamu yang berkuasa di sini. Aku beritahu ya, aku bukan orang yang gampang. Kamu manipulasi. Apa yang kau mau? Mau apa aku? Leal, kamu gak mampu menaklukkan Tower Alliance sendirian. Sejauh yang ku tahu, wakil ketua Tower Alliance juga ada di sini. Kamu percaya aku akan panggil dia. Dan mari kita lihat apakah kamu masih berani untuk melindungi dia. Kau, penjaga, bawa wakil ketua ke sini. Leal kerjasama dengan orang lain untuk menekan kita. Kau berani memanfaatkan wakil ketua? Pak Leal, Pak Yosef cuma khawatir aja. Dia cuma nggak mau kamu ditipu. Pergi. Aku tahu siapa yang salah dan benar. Tapi kalian, sebelum aku datang, berlagak keras dan arogan. Seperti ini. Orang sepertimu, jangan pikir perlindungan dari Leal dan Yona akan membuatmu aman. Kalian sudah berpura-pura menjadi orang yang penting. Itu sudah keterlaluan. Pak Yosef, aku peringatkan. Kalau ngomong gak sopan lagi, aku akan keras padamu. Leal, apa kamu sudah gila? Bisa-bisanya kamu melindungi dia dan Yona. Kamu sudah mempermalukan Tower Alliance. Gak mungkin dia ini orang yang kita cari. Selama ini, Pak Yosef, kamu sudah keterlaluan. Berkali-kali dan mengabaikanku. Penjaga, patahkan kakinya dan seret dia keluar. Coba saja. Aku gak mau. Aku gak mau. Aku menolak perlakuan ini. Kita lihat, siapa di antara kalian semua yang berani menyinggung Pak Surya dan Nyonya Yona? Pak Wakil, tolong bela aku. Ada apa lagi ini? Ini Leal, dia sudah ditipu oleh Yona, bos dari grup Lilin, dan bekerja sama dengan orang dari kampung. Aku sudah coba nasihati dia. Kakiku malah dipatahkan, dan aku ditendang keluar. Ini nggak masuk akal. Dia orang kepercayaan ketua. Masa nggak bisa bedain yang mana benar dan salah? Itu benar, Pak. Tindakan Leal benar-benar menghina Tower Alliance. Bapak harus menghukum dia. Baiklah kalau begitu. Baguslah, Leal. Ketua sedang pergi dan dia jadi membelot begini. Kembalikan dia. Pak Wakil Ketua, hukumlah dia. Pak Leal, Pak Yosef itu senior di sini. Apa kau tidak takut kalau ketua akan menyalahkanmu karena menendang dia? Itu urusanku, bukan urusan. Keluarga Wijaya dibungkam. Aku juga enggak. Leal,
kamu berani melawan ketua dan bersekongkol dengan mereka. Sungguh menghina tower kami. Pak Wakil, aku ke Jember atas perintah ketua untuk menyambut orang penting. Lagi pula, Yona sudah konfirmasi bahwa Pak Surya itu orang yang kita cari. Mohon, jangan ganggu tugasku. Jangan ganggu tugasku. Bagaimana kami tahu kalau omongan dia itu adalah benar? Diam kamu. Kamu berhak asal menuduh Pak Surya, begitu? Asal berbicara, selalu berbohong, memutar fakta. Penjaga, tahan mereka. Cincang mereka, kasih makan anjing. Jangan berani menyentuhku. Seno, sejak kapan Tower Alliance memberimu hak untuk berbicara? Aku wakil ketua Tower Alliance, satu tingkat di bawah ketua. Saat ketua absen, akulah pemimpin tertinggi di bisnis negeri ini. Cuma mengurus anggota dewan kecil dari grup lilin. Mana mungkin aku takut? Seno, kamu ini minta mati ya? Kamulah yang cari mati. Arogan bodoh sepertimu berani sok keras di hadapanku. Kaulah yang sudah bosan hidup. Patah tulang atau ku cincang-cincang. Ada dua cara kamu mati. Silahkan pilih. Tangkap mereka semua. Bos, aku datang menjemputmu. Seno, aku datang ke Jember atas perintah ketua untuk menjemput orang penting. Sampai ketua datang, sebaiknya kau diam saja. Kamu ini cuma anjing suruhannya. Kamu juga tidak berhak ngomong begitu ke aku. Kamu pergi sana. Kau cuma tikus jalanan, berani menghina Tower Alliance. Atas nama ketua, aku eksekusi kamu sekarang juga. Dasar sampah rendahan. Di hidup selanjutnya, ingatlah ini, ada beberapa orang yang gak bisa diganggu. Seno, berani kamu? Cuma sampah rendahan. Kenapa nggak berani? Semuanya diam. Ketua, kenapa? Lalu di sini. Ketua, aku bisa jelaskan. Aku melakukan ini. Atas perintah orang penting itu, kamu siapa kok berani ngomong di sini? Orang penting. Ketua, maksudmu dia sudah ditemukan? Ayah, siapa orang penting itu yang dibahas oleh ketua? Ayah juga tidak tahu. Tapi kayaknya Tower Alliance mencari orang misterius ini dari lama. Mengenai identitas dia dan wujudnya, nggak ada yang tahu. Apakah mungkin memang benar orang itu? Nggak mungkin. Ayah dengar dari Tower Alliance, ketua nemu orang yang tegas, berani, dan mampu jadi pemimpin. Konon katanya, siapapun yang dapat arahan dari dia akan jadi orang yang sangat sukses. Katamu, ayah angkatmu nggak pernah pergi dari Weli. Mana mungkin dia kan? Hei kampungan, cepat menunduk pada ketua. Kamu ingin aku menunduk padanya? Hei Pak Tua, aku nggak peduli kamu gila atau apa. Tapi kamu tahu siapa orang ini? Kamu ini memang sudah gila. Dia ini cuma Galen kan? Berani kamu menyebut nama dia begitu? Aku? Di depan tamunya ketua, berani kamu semena-mena gitu, ha? Apa? Tamu ketua? Tamu ketua? Bagaimana mungkin? Berkali-kali kamu menghina Pak Surya. Awalnya demi Tower Alliance, aku biarkan saja kamu ini. Tapi masih juga nggak berhenti. Sekarang ada ketua di sini. Nggak ada alasan lagi kamu tetap di Tower Alliance. Kamu cuma anggota Dewan Grup Lilin. Apa hakmu? Pergi. Yona itu temanku. Menghina dia sama saja menghinaku. Ketua, Wakil Seno menghina Nona Yona dan Pak Surya. Itu juga salahku. Tolong hukum aku. Paman Surya, maaf situasinya jadi seperti ini. Buat semua orang, semua keinginan akan aku kabulkan. Ketua, jangan ditipu Yona. Dia pakai jabatannya buat bersekongkol sama Surya dan mengganggu pernikahan putriku. Dan sekarang berani mengaku jadi tamu kehormatannya. Kau diam saja. Tuh ada di sini, masih ngomong begitu. Lea, kamu sekongkol sama Yona dan mengusir Pak Yosep. Mau apa lagi kamu? Bahkan ketua di sini masih aja mengarang cerita untuk menipu dia. Itu benar ketua. Pria di sebelahmu sudah jelas disuap Yona. Dia dan Surya memutar faktanya. Lea juga mendukung mereka. Mereka ini cuma sekelompok pembohong. Diam kamu. Setiap dari kalian ini sungguh memalukan. Dengan perintahku, Seno sudah menghina tamuku dan melawan aturan. Pecat dia sekarang. Usir dia dari sini.
mengenai keluarga Wijaya. Putus semua kontrak mereka. Semua anggota Tower dilarang berhubungan dengan mereka. Baik, Pak. Ketua! Suamiku! Ketua, kalau keluarga kami menyinggungmu, kami minta maaf. Kami minta maaf. Maafkan kami. Pengkhianat gak tahu diri. Pak Surya bekerja keras membantu kalian. Kamu ini siapa sebenarnya? Kenapa aku nggak tahu apa-apa? Kurang ajar, Pak Surya. Aku siapa? Anton. Mulai sekarang, urusan kita sampai di sini saja. Kamu mengejar kuasa dan harta saja. Apa yang terjadi di sini? Semua salahmu sendiri. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Aku tahu. Mereka semua tertipu oleh kamu dan Yona. Kalian berdua berani juga ya? Berani kalian menipu Tower. Hari ini adalah hari di mana kalian akan mati. Dasar sialan. Asal bicara saja. Pak Surya, aku urus mereka. Kamu manfaatin jabatan untuk menginjak orang lain. Kuberi 1 hari untuk membawa harta keluarga kalian sebagai permintaan maaf. Kalau tidak, siap-siaplah untuk bangkrut. Baik. Anton, kamu anaknya, tapi haus kekuasaan dan menghina ayahmu. Hukum 100 kali sujud. Biar ingat pelajaranmu. Tapi, kurang banyak apa hukumannya? Menghidung ketua, keluarga Wijaya sudah tamat. Tamat sudah. Pak tua sialan. Ini belum selesai. Pak Surya, sekarang kamu di sini. Akan kugelar perjamuan yang sangat besar di Jember besok lusa. Umumin semuanya. Pendiri sudah kembali. Semua ini kamu saja yang atur. Urusan keluarga Wijaya. Tenang saja Pak Surya, mereka sudah kasar. Nggak akan diundang ke perjamuannya. Halo? Oh? Apa katamu? Ada apa? Ayah, ada apa? Ayah! Lihat aja siapa yang kamu nikahi. Karena dia, keluarga kita, gak cuma menghina Yona, tapi juga menghina Tower Alliance. Untung saja, Paman Yadi menelpon pendiri Tower Alliance. Yang misterius itu, bos sebenarnya di balik ini sudah muncul di Jember. Apa? Ayah, kita harus bertemu dengan orang itu. Sebenarnya, Galen itu cuma wakil ketua. Kalau aja keluarga kita bisa mendekati pendiri misterius itu, bahkan Galen pun gak bisa mengganggu kita. Tapi Tower sudah umumkan, kalau keluarga kita gak layak ikut perjamuan itu. Ayah, jangan khawatir. Kami pikirkan caranya. Memangnya ada caranya. Anton, hubungan keluarga kami denganmu memang sedang apes-apesnya. Ayah, tenanglah. Besok aku akan ke sana, meminta maaf kepada ketua dan membawa undangan perjamuan itu. Baiklah, aku mengandalkanmu. Kalau kamu gagal, angkat kaki dari keluarga Wijaya. Baik. Hei, Tuan, nyari siapa? Aku nyari ketua Galen. Janjian jam berapa sama Pak Galen? Enggak apa-apa, aku cari aja. Kalian di sini aja. Orang norak ini siapa? Seret dia keluar. Apa ini? Lepasin aku. Aku mau bertemu ketuanya. Nanti kalian akan menyesal. Wina, aku kasih tahu ya. Setiap hari banyak orang yang mengaku mengenal ketua Galen dan ingin menemuinya. Aku lihat banyak orang sepertimu. Bajingan. Aku tamu terhormat ketua. Kamu orang-orang bodoh. Tunggu dan lihatlah. Widih, Anton, kenapa kamu di sini? Pemimpin muda Santos. Kasih tahu aku, apa yang kamu lakukan sampai menyinggung mereka dan memperlakukanmu dengan buruk? Pemimpin muda Santos, ceritanya panjang. Kata orang, sebarkan yang baik tapi sembunyikan yang buruk. Memalukan. Anton, ayah angkatmu sombong dan keras kepala. Orang desa sepertinya tidak berbudaya dan kasar. Sungguh berpikir cuma karena menempel pada grup lilin, dia bisa merendahkan orang sesukanya. Adikku, biar ku beritahu ya, hal yang paling ku benci adalah orang yang sombong. Adikku, jangan khawatir. Akan kubawa kamu ke perjamuan besok malam. Terima kasih pemimpin muda Santos. Terima kasih. Sayang, aku tahu kamu pasti senang. Bahkan pendiri grup akan datang ke perjamuan malam ini. Setelah keluarga Wijaya mendapat dukungan, kita lihat gimana tingkah ayah angkatmu itu. Sayang,
Ayah, Ibu, ayo kita masuk dan tunggu pemimpin muda Santos. Beberapa orang harus belajar tahu tempat. Gak peduli sebagus apa penampilannya, mereka masihlah terlihat miskin. Sejauh yang aku tahu, keluarga Wijaya tidak diundang, datang tak diundang. Apa kalian tidak punya malu? Apa katamu barusan? Sayang, ayah memang suka berbohong seperti itu ya? Perjamuan malam ini dilakukan untuk penghormatan pendiri Tower Alliance. Trik apa yang kau gunakan untuk menempel ke Yona? Malam ini sang pendiri sendiri akan datang. Kalau kamu dan Yona berani menganggap dirimu tamu ketua di depan orang banyak, kita lihat sebanyak apa konsekuensi yang kau tanggung. Surya, aku tahu latar belakangmu itu pahit. Kubiarkan saat kamu merusak pernikahanku dengan Mulan. Tapi malam ini, kusarankan kamu pergi saja. Jangan buat keributan di perjamuan ini. Akulah pembawa acara malam ini. Kamu tidak berhak menyuruhku pergi. Kamu ini pasti bercanda ya. Untung kamu udah gak berhubungan dengannya. Kalau enggak, dengan kesombongannya, dia akan menghancurkan kita. Ayo pergi, sebelum dia buat Berhenti. masalah. Dasar gila, apalagi yang mau kau perbuat? Aku bilang, orang-orang seperti kalian sama sekali tidak berhak datang ke pertemuan ini. Oh, banyak bicara, terima ini. Dasar kau gila, beraninya memukul ibuku. Kamu... Wah, Surya, perjamuan malam ini dipimpin oleh pendiri Tower. Siapa kamu yang berani berbuat seenaknya? Siapa aku? Bukanlah urusanmu. Yang ku tahu, kamu nggak akan masuk ke dalam perjamuan ini. Sayang, Sayang, jangan khawatir. Surya cuma menggeretak. Undangan malam ini adalah kepala keluarga elit Alliance. Cuma orang kaya dan berkuasa yang dapat undangan. Surya, orang sepertimu yang menjilat Yona untuk naik ke kelas sosialita. Apa kamu dapat undangan? Tidak pernah terbayang seseorang akan ngasih kamu undangan. Hei orang tua, sekarang kamu lihat aku diundang. Kenapa gak pergi? Berdirilah di sana. Dan kalau pendiri marah, mati kamu. gak semua orang bisa dapat undangan ini. Bahkan setelah kamu menjilat Yona, apa? Pada akhirnya, keluarga Wijaya datang untuk bertemu pendiri Tower Alliance. Dia mengontrol semua sumber komersil di negara ini. Setelah mendapatkan dukungannya, bahkan Yona pun, dia juga harus tunduk pada kami. Sayang, kenapa buang waktu untuk bicara dengannya? Ayo kita masuk. Kalau kita terlambat bertemu sang pendiri, celaka kita. Beraninya kamu mengabaikan ucapanku. Siapa yang berani kasih kamu undangan? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan kalau aku diundang, kami datang ke sini dengan kemuliaan penuh. Dan kamu cuma cocok berdiri di sini untuk menghirup udara segar. Menjijikan. Sungguh. Surya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Dasar gila, kamu benar-benar gila. Beraninya kamu menodai undangan Tower Alliance. Surya, habislah kamu. Memberitahu kamu, aku bisa dapat banyak. Undangan itu, aku bisa dapat banyak. Kamu gila, gak punya hati. Ayo, tangkap dia. Hei, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa ini? Lepaskan aku. Lepaskan. Keluarkan semua keluarga Wijaya dari sini. Tanpa perintahku, gak satupun dari mereka boleh masuk ke ruang pertemuan. Baik. Surya, kamu berlebihan. Kami diundang oleh Tower Alliance. Tanpa perintahku, dari manapun undangannya, kamu berani sombong dan berkuasa di depanku. Bawa mereka. Oh, tunggu dulu. Kalau Anton gak layak, gimana denganku? Pemimpin muda Santos, itu dia. Oh, jadi kamu orang desa, menjilat Yona dan kasar pada anak angkatmu sendiri. Kau siapa? Dengarkan baik-baik ya. Aku pewaris keluarga Yudi dari Jember. Ahmad Yudi. Apa kamu tahu siapa keluarga Yadi? Bahkan Yona harus bicara sopan padaku dan ayahku. Keluarga Yadi? Kuanggap kamu bahkan gak sadar. Keluarga Yadi, untuk bisa dekat dengan Yona, sebuah berkah terbakar dari kehidupan lamamu. Kalau di keluarga Yadi, kamu bahkan gak berhak tahu. Kamu benar. Setidaknya kamu tahu tempatmu. Maksudku, keluarga Yadimu gak berhak bicara denganku. Sombong sekali ya. Gak cuma menyinggung keluarga Wijaya. Sekarang kamu menantangku juga ya. Ayo tangkap dia.
Surya, keluarga Yadi itu salah satu dari 4 keluarga besar di Jember. Beraninya kamu menyinggung pemimpin muda Santos. Keluarga Yadi apanya? Bahkan Dedik gak ada hak bicara di depanku. Kamu anaknya, dan kamu pikir bisa bicara denganku? Bajingan, benar-benar gak tahu diri. Penjaga, tangkap dia. Aku mau dia berlutut di depanku. Sujud 3 kali untuk minta maaf. Pria tua, gak dengar dia ya? Berlututlah, kamu berani menyinggungnya. Bahkan Yona gak bisa menyelamatkanmu. Yona, dia cuma anjing kecil, grup lilin. Dan kamu itu cocoknya menjilat sepatuku. Dedik pasti mendidikmu dengan baik. Kelihatannya pelajaran yang aku kasih ke keluargamu beberapa hari lalu tidak cukup. Hari ini mereka membiarkan bajingan kecil ini berlaku seenaknya dan buat masalah. Sialan ini, pikirmu berhak bilang nama ayahku? Mati kamu ya. Pemimpin muda. Dasar sampah, berani memukulku. Penjaga, bawa dia. Berhenti. Grup lilin, kasih hormat pada ketua. Selamat datang, ketua. 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 Bagaimana bisa? Gimana bisa dia jadi ketua dari grup lilin? Benar-benar ya, kau ini cuma penjual telur dari Welly. Ketua mengasingkan diri di Welly agar hidup damai. Untuk datang ke pernikahanmu, dia telah lama berdiam diri. Dan saat dia dengar kamu dipermalukan keluarga Wijaya, dia bahkan menyiapkan hadiah agar kau menikah dengan terhormat. Dan kamu, gimana kamu memperlakukan ketua? Dasar gak tahu terima kasih. Kamu berani membentaknya, hah? Kau gak ngerti apa yang kau berbuat? Pembohong, kalian semua pembohong. Yona, pikirmu dengan kasih pria tua ini jabatan, kalian bisa mendukungnya? Biar aku kasih tahu, dia menyinggung pemimpin muda Santos. Dia sudah hampir mati, gak ada yang bisa menolongnya. Kalian orang-orang bodoh, bicara dengan kalian cuma buang-buang waktuku saja. Hei Yona, kamu bawa sampah ke sini untuk berpura-pura jadi ketua grup lilin. Ku beritahu ya, aku bukan keluarga Yadi. Kalau nggak menghancurkannya, penjaga bawa dia. Stempel cincin ketua grup lilin ada di sini. Siapa yang berani bergerak? Berhenti. Stempel itu sungguhan. Gimana dia bisa jadi ketua grup lilin? Bagaimana? Katanya mau menghancurkanku ya? Berlutut. Keluarga Yadi gagal mendidik anaknya. Biar aku kasih pelajaran. Di atas nama Dedik Yadi, tampar dirimu 50 kali. Berlutut dan minta maaf. Beraninya kamu. Apa kamu masih berani menjawab ketua? Dan kamu, Anton, berlututlah. Dan kalian semua, kalau sangat suka bergantung padanya, tetaplah di sini dan sanjung dia sesuka kalian. Ayo kita mulai. Kamu, kalau tamparannya belum cukup, jangan berani berdiri. Nak, kenapa kamu berlutut? Ibu. Siapa yang membuatmu begini? Akan kubuat mereka membayarnya. Beraninya kamu membuat anakku seperti ini dan cuma berdiri begitu saja. Ibu, itu Yona dari grup lilin dan Surya. Apa grup lilin berani menyentuh keluarga Yadi? Ini gak akan kubiarkan. Apa kalian sudah sampai? Ketua Galen sendiri yang pergi menyambut 4 keluarga besar Limbo. Dia belum kembali dari perjamuan. Di mana yang namanya Surya? Pergi dari sini. Ibu, itu dia. Pria tua, kamu yang pukul anakku. Akan kubuat kamu menyesal. Ibu. Kamu anjing tua, beraninya mempermalukan anakku. Kamu cari musuh dengan keluarga Yadi. Ibu, Surya berlaku sombong karena grup lilin. Kamu harus kasih dia pelajaran. Jadi kenapa kalau grup lilin mereka nggak menguasai Jember? Biar ku kasih tahu ya. Di Jember, keluarga Yadi masih memegang kekuasaan. Gimana kita bisa membiarkan grup lilin berlaku seenaknya ke keluarga Yadi? Benar sekali. Lihat wajah anakku dibuat begini. Kamu harus buat dia berlutut dan menampar dirinya sendiri sampai aku puas. Jangan khawatir, anakku. Gak akan kubiarkan kamu menderita. Siapapun yang berani merendahkanmu akan menjadi musuh seluruh keluarga Yadi. Bajingan, berlutut sekarang juga. Arogan sekali. Kamu cari masalah. Apa kamu minta aku berlutut? Jangan salahkan kalau kau cepat mati. Kamu, jangan pikir aku akan diam saja. Jangan pikir aku akan diam saja. Kamu, hei, siapa dia? Beraninya dia memukul Nyonya Selen. Aku nggak tahu, tapi itu sungguh ceroboh. Dasar pria tua, beraninya kau memukulku. Seumur hidupku gak pernah ada yang memukulku seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Koko, kita harus memastikan Pak Winaryo tenanglah malam ini.
Ya, aku paham. Halo, Sayang, kesinilah sekarang. Istri dan anakmu dipermalukan. apa? Apa seseorang berani memprovokasi keluarga Yadi di Jember? Sayang, tunggu di sana. Aku segera datang untuk mengurusnya. Kak Karjo, apa sesuatu terjadi ya pada istrimu di perjamuan? Beberapa orang bodoh berani merendahkan istriku, tapi itu tidak penting sekarang. Yang paling penting, menyiapkan hadiah yang besar. Kita harus meredam kemarahan Pak Winaryo. Itu benar, kita telah menyinggung tamu ketua. Kita harus kasih dia penampilan yang baik malam ini. Kalau kita bisa berkenalan pada pendiri Tower dan mendapatkan keuntungan dari pemimpin Alliance, status keluarga kita di Jember pasti naik lagi. Jalan lebih cepat, kita nggak boleh telat. Kita harus kasih kesan yang baik pada penemu Tower. Tunggu saja kau ya. Kalau suamiku sudah sampai, kamu akan selesai. Apa kamu yakin saat Dedik sampai di sini dan melihatku, dia akan berani bicara padaku? Kamu. Bu, lihat dia. Siapa pria itu? Kenapa dia duduk di situ? Itu tempat duduk ketua Galen, tempat duduk untuk pendiri. Kalau dia duduk, dia cari masalah besar. Kurang ajar. Beraninya dia duduk di kursi ketua. Jangan lihat aku. Pria di sana nggak berhubungan denganku. Dia sangat gila. Menantang pendiri di pertemuan ini. Aku nggak mau tahu. Itu benar. Untungnya suamiku membuat keputusan yang bijak untuk gak lagi berhubungan dengan pria tua itu. Anggota dewan, urus dia. Tapi jangan salahin keluarga Wijaya. Iya, pria tua. Apa kamu menghindari hukuman keluarga Yadi dengan duduk di kursi ketua, ha? Kamu kelihatan takut dikalahkan sangat buruk. Jadi kamu pilih caramu sendiri. Siapa kau sebenarnya duduk di kursi pendiri? Kurasa berlaku ceroboh dan menyinggung pendiri. Dia pasti bukan siapa-siapa. Kamu memilih mati. Direktur Wahyu, Direktur Agus, pria tua ini menggunakan posisinya sebagai ketua grup lilin, berlagak seperti dia yang punya Jember. Dia nggak cuma menyerang kami, tapi sekarang dia menantang dewan. Kupikir kita harus menyeretnya keluar dari hotel. Bahkan jika kau ketua dari grup lilin, kamu tetap gak berhak duduk di kursi pendiri. Surya, dengan nasihatku, turunlah. Bahkan sebagai ketua, kamu gak berhak bertindak seenaknya. Paling tidak, kamu cuma pantas menyeduh teh untuk pendiri. Tidak ada yang berani duduk di kursi ini. Tidak ada yang berani selain aku. Tidak ada yang berani duduk di kursi ini selain aku. Sombong sekali. Kau benar-benar tidak tahu diri ya. Hari ini ku beritahu kamu apa yang terjadi kalau kau menyinggung dewan. Woi Surya, ku beritahu ya, kamu harus merangkak dan menjilat orang lain 3 kali. Lalu bilang aku salah keras-keras. Mungkin Direktur Wahyu dan Agus akan memaafkanmu. Pria tua, kamu selesai. Bu, dia mau mukul kita berdua. Aku akan membunuhnya. Selama aku di sini, gak seorang pun akan menyentuhmu. Bagaimana dengan grup lilin? Kalau mereka berani menyentuh keluarga Yadi, mereka cari mati. Ku tantang kalian siapa yang berani menyentuhku. Akan kupastikan mereka bayar harga yang sesuai. Bayar harga? Suamiku itu kepala keluarga Yadi, anggota elit di Jember. Saat dia datang, apa kamu masih bisa bertingkah? Bahkan kalau dia berdiri di depanku, dia cuma berani tunduk saat bicara padaku. Surya, kamu sungguh gak tahu mana yang baik. Nyonya Selen, kenapa menghabiskan tenaga bicara dengan dia? Bawa orang untuk menurunkan dia sekarang. Penjaga, turunkan dia. Aku duduk di sini hari ini, dan ku tantang yang berani menyentuhku. Kamu sudah habis, tapi masih saja ceroboh. Turunkan dia, patahkan kakinya, lalu buat dia tunduk sebelum dia berlutut dan minta maaf. Apa hadiahnya sudah siap? Semuanya sudah siap. Kalau begitu ikuti aku. Kita minta maaf ke Pak Winaryo. Dedik Yadi, ketua keluarga Yadi telah sampai. Sayang, itu pria tua yang berani merendahkan aku dan anak kita. Kamu harus kasih dia pelajaran. Apa maksudmu? Dialah yang merendahkanmu. Iya, itu dia. Dia nggak cuma memukul kami, tapi juga bersikap sombong dan merendahkan keluarga Yadi. Kamu harus patahkan kakinya, supaya dia tahu cara menjauhi keluarga Yadi dimanapun. Sayang, bajingan tua ini menempel pada statusnya di grup lilin. Diam. Apa kau tahu siapa dia? Siapa dia? Bukannya dia cuma grup lilin? Diamlah. Dia ini tamu terhormat ketua. Apa? Tamu terhormat. Kak Winaryo, istriku tidak tahu apa-apa dan menyinggungmu. Tolong maafkan dia. Hari ini kubawakan hadiah istimewa.
sebagai permintaan maaf. Dari keluarga Yadi, untuk Pak Surya Winario, 10.000 emas murni, pohon uang, rumah mewah di Kertajaya Jember, 1 giok putih kekaisaran, dan saham 20 juta. Di grup Yadi. Dedik, barusan istrimu menyuruhku berlutut di depan semua orang dan meminta maaf kepada keluargamu. Tidak perlu, itu kesalahan. Harusnya aku yang berlutut di depanmu untuk meminta maaf. Sayang, apa yang kamu lakukan? Ayo cepat berlutut dan minta maaf ke Kak Surya. Dedi, kamu gila ya? Itu benar, Ayah. Lihat ini, dia memukul kami. Dan kamu berlutut minta maaf ke mereka. Itu merendahkan keluarga Yadi. Tuh. Kalau kamu nggak nyinggung Pak Winario, siapa yang berbuat sejauh ini? Kak Surya, anakku yang nakal ini akan meminta maaf padamu. Tolong kasih belas kasih dan ampuni dia. Aku pikir setelah semalam keluargamu akan berlaku baik. Ternyata kamu membesarkan anak seperti ini. Anakmu bergabung dengan anak tiriku untuk memprovokasiku. Beritahu aku, hukuman apa yang pantas? Kak Surya, mohon tenang. Hei Galen, apa yang kamu takuti? Bahkan kalau dia kepala grup lilin, keluarga kita masih yang terbaik di Jember. Kalau dia mau berlaku angkuh, dia harusnya izin kepada kita. Itu benar, Ayah. Kenapa kamu takut dengan pria tua ini? Kalian berdua. Dedik, permintaan maafmu tidak tulus. Kamu tidak bisa mengontrol istri dan anakmu. Lupakan hadiahnya. Untuk hari ini, Kak Surya, jangan marah. Akan kubuat anak nakal ini berlutut dan minta maaf sekarang. Kenapa kamu nggak sujud? Berlutut. Semua itu aku tidak butuh. Kak Surya, apa yang kamu mau? Ahmad ini nggak punya moral yang baik. Kamu bahkan nggak bisa mendidik anakmu sendiri. Nggak bisa mendidik, maka aku lakukan untukmu. Ahmad, 50 kali pukulan tongkat, diasingkan dari Jember. Dan Nyonya Selet sebagai ibunya yang harus bertanggung jawab. Kamu angkuh dan rebel, pengganggu. Mulai hari ini, kamu dilarang datang ke perjamuan manapun yang diselenggarakan keluarga bangsawan Jember. Mulai sekarang, keluarga Yadi dikeluarkan dari kelompok elit Jember. Hah? Ayah. Pergilah. Ibu tolong selamatkan aku. Jangan takut, nak, jangan takut. Selama aku di sini, gak seorang pun bisa menyentuhmu. Dedi, mereka mau membuat anakmu mati dan kamu meringkuk seperti ini. Ku kasih tahu kamu, jika siapapun berani menyentuh anakku, mereka berurusan denganku. Pria tua, jangan berani-beraninya kamu menyentuh anakku. Dedik, aku beri waktu 3 menit. Kalau kamu menyangkal, jangan salahkan aku untuk mengusir keluarga Yadi. Kak Surya, tolong ampuni kami, Kak Surya. Beri aku kesempatan lagi. Maafkan anakku. Dedi, apa yang sebenarnya kamu takuti? Apa dia berani bilang akan mengusir keluarga Yadi dari elit Jember? Cara itu terlalu ampuh. Bahkan grup lilin sekalipun gak punya kuasa menjalankan kota ini. Direktur Agus, Direktur Wahyu, perilaku keterlaluan pria ini di perjamuan menyinggung pendiri. Sekarang, jika keluarga Yadi menghukumnya, kita lebih mudah membantu Dewan. Dia ini tamu terhormat ketua. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Jadi kenapa kalau dia tamu? Perjamuan malam ini diselenggarakan pendiri dari Tower Alliance. Galen itu cuma perwakilan ketua saja. Ketua asli dari Tower Alliance adalah pendiri. Saat kita bertemu dia, bahkan Galen akan memperlakukan kita dengan berbeda. Itu benar. Kak Dedik, apa yang kamu takutkan? Jadi kenapa kalau dia tamu Galen di depan ketua asli? Galen bahkan gak punya suara. Malam ini, ayo kita urus ketua gila ini. Di masa depan, kita akan jadi elit yang baru. Di matanya, kalau ketua lihat kesetiaan kita, mungkin dia akan kasih kami posisi sebagai wakil ketua. Lalu, bahkan Galen akan menyeduh teh kita. Apa yang kamu ragukan? Direktur Agus sudah bilang itu. Apa kamu cuma mau lihat anakmu dihabisi? Kak Surya, aku nggak nyangka akan berakhir begini. Kamu yang menyuruhku lebih jauh. Kamu menolak untuk aku pergi. Dedik, apa kamu nggak takut mati? Surya, aku sudah memohon, tapi kamu keterlaluan. Sejak kasus itu, keluarga Yadi nggak punya alasan takut lagi denganmu. Mau kamu ini ketua grup lilin atau tamu Galen, penyelenggara perjamuan ini adalah pendiri Tower Alliance. Sang ketua yang asli. Kurasa bahkan kalau Galen ada di sini, dia nggak akan berani. Aku sepertimu. Pak Dedik, Surya ini angkuh dan ceroboh. Gak sopan pada semua orang. Dia gak akan berhenti sampai wajahnya babak belur. Sekarang, pemimpin muda di sini, aku lega. Ayah,
cepat dan suruh orang untuk menurunkannya. Aku mau menamparnya 50 kali sendiri untuk meredam amarahku. Dasar anak kurang ajar. Buka matamu dan lihatlah. Siapa yang kamu provokasi? Dan pria macam apa kamu ini? Kamu bukan siapa-siapa selain cacing yang merangkak di tanah. Dan siapa yang tahu bagaimana kamu jadi ketua grup lilin? Aku pikir kamu dan Yona pasti melakukan kecurangan untuk mendapatkan gelarmu. Kamu dan Yona pasti punya selera yang buruk. Apa kamu memacari semua pria? Kamu gak jijik dengan dirimu sendiri? Ahmad, tutup mulutmu. Benar kan? Kamu dan Surya pasti sudah melakukan hal yang mencurigakan. Kamu selingkuhannya dan kamu melarangku bicara. Enggak, aku harus bicara. Seseorang, turunkan dia. Aku mau menamparnya sendiri. Siapa yang berani? Yona, apa kamu sungguh melindungi Surya hari ini? Kalau iya, jangan salahkan aku untuk tidak mengampunimu. Siapapun yang berani menyuruhku berhenti untuk menghukum Surya akan menjadi musuh keluarga Yadi. Dedik, apa kamu gak takut mati? Berpikirlah baik-baik. Ingat yang terjadi pada keluarga Wijaya setelah menyinggungku. Kehancuran keluarga Wijaya karena Galen kamu sesatkan. Hari ini kamu buat masalah di perjamuan pendiri. Bahkan kalau Galen datang, kamu gak akan selamat. Tua bodoh, kamu akan berakhir 100 bahkan 1000 kali lebih buruk dari keluarga Wijaya. Kelihatannya hukuman keluarga Wijaya gak terlalu buruk. Kamu berani berlaku ceroboh di depanku. Surya, Ayah, jangan marah. Surya menusuk di perjamuan. Hidupnya gak akan lama lagi. Sementara keluarga Wijaya akan dikenalkan ke pendiri lewat tamu-tamu penting ini. Setelah malam ini berakhir, Surya akan dikeluarkan dari Jember dan dipermalukan. Sedangkan keluarga Wijaya akan bangkit kembali dalam kemuliaan. itu benar. Surya, kamu menyinggung seluruh keluarga bangsawan di Jember dan kamu berani merusak perjamuan Alliance. Malam ini adalah hari kematianmu. Baiklah, aku mau tahu gimana kalian mengurusku. Tapi biar aku beri saran. Sebelum kamu bertindak, sebaiknya pertimbangkan kembali statusmu. Bisa menahan amarahku. Surya, kamu duduk di ujung tanduk masih keras kepala. Kamu orang desa, dasar nggak tahu malu. Kupikir kamu memang benar cari masalah. Seseorang, Galen menelpon. Ketua Galen. Setelah kamu selesaikan persiapan jamuan, aku akan menuju ke sana. 4 keluarga besar akan menyambut pendiri persembahan. Baik. Hei, apa yang ketua bilang? Ketua telah menjemput 4 kepala keluarga. Dia dalam perjalanan ke sini. Kami harus menyiapkan untuk menyambut ketua dan 4 kepala keluarga dan juga menyambut pendiri di Tower Alliance. Dari yang ku tahu, pendiri Tower Alliance bertahun-tahun disembunyikan dari dunia. Hari ini dia tiba-tiba muncul di Jember. Kelihatannya naga akan muncul. Dasar orang-orang bodoh, buta dan gak tahu apa-apa. Surya, kau dengar itu? Ketua Galen dan 4 kepala keluarga menuju ke sini. Aku sudah bilang semuanya. Kalau kamu masih saja halu, jangan salahkan kami kalau kasar. Seseorang, Wisnu, berani kamu? Apa kamu tahu siapa Paman aku Surya? gak peduli siapa dia atau dekat dengan siapa. Kalau dia cari masalah di acara Alliance, jalan keluarnya cuma neraka. Jangan habiskan banyak kata untuknya. Ketua akan datang. Kita gak bisa biarkan Surya menyinggung ke-4 kepala keluarga. Cepat keluar dari sini. Cepat keluar dari sini. Kamu gak ada hak menyentuhku. Bajingan, kamu cari masalah. Yang cari masalah adalah kau. Ketua, Maaf terlambat. Orang-orang bodoh ini telah menyinggungmu. Tolong maafkan aku. Ketua. Ketua, apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kamu tahu siapa yang kamu singgung? Ketua, pria ini cuma ketua dari grup lilin di depan Tower Alliance. Dia bahkan tidak cocok untuk menyeduh teh. Hormatmu untuknya adalah aib untuk tower kita. Aib sebenarnya itu punya orang sepertimu. Di Tower Alliance, Galen, apa maksudmu? Buka matamu dan lihatlah yang berdiri di depanmu. Ini pendiri Tower Alliance. Apa? Mustahil. Surya adalah pendiri Tower Alliance. Ini tidak mungkin. Dia pasti berbohong. Surya cuma orang kampung dari Weli yang jualan telur. Gimana bisa dia jadi pendiri Tower Alliance? Galen, benar. Semua ini cuma kebohongan. Galen untuk melindungi Surya.
Benar, semua ini cuma tipuan. Galen untuk melindungi Surya. Anton, Dono, kupikir pelajaran kemarin cukup untuk mengajarimu berperilaku baik. Tapi aku tidak menyangka kamu tidak ada penyesalan sama sekali. Hari ini, kamu kerjasama dengan keluarga Yadi untuk mempermalukanku. Sejak kasus itu, jangan salahkan aku untuk menjadi kasar. Galen, Siap. sampaikan pesanku. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wijaya dan keluarga Yadi tidak lagi berbisnis dimanapun, di seluruh dunia. Kalau siapapun berani membantu mereka, dan aku tahu, kupastikan kamu akan mati tanpa jejak. Siap. Pak Surya, aku salah. Pak Surya, tolong. Pak Surya, aku gak bermaksud. Aku gak bermaksud mempermalukanmu. Tentu kamu gak bermaksud. Semua yang terburuk untuk merendahkan yang lebih lemah darimu. Sejak saat itu, akan kubuat kamu merasakan bagaimana kehilangan semuanya dan diinjak-injak. Dedik, bawa orang-orangmu dan pergi dari Jember. Bukannya kamu memandang rendah orang desa. Kalau begitu, kembalilah ke Weli dan jadilah petani yang jujur. Mengurus ladang tanpa persetujuanku, kamu tidak boleh meninggalkan Weli. Dan untuk kalian semua, kalian elit Jember, anggota Tower Alliance, kalian seharusnya mendukung yang lemah, tapi kalian semua malah pakai kekuatan untuk memeras mereka. Gak bertanggung jawab. Kalian semua aib dari Tower. Galen, Iya. sampaikan pesanku. Semua yang ada di sini, dari bisnis dunia Jember, dikeluarkan dari Tower Alliance. Pak Surya mohon ampun. Pak Surya mohon ampun. Mohon ampuni kami lah. Sangat kacau dan aib. Mulai sekarang, ini pengusiran. Kalau kamu teruskan, jangan salahkan Dewan untuk membuang jalan hidupmu. Kami mengakui kesalahan kami. Kami mengakui kesalahan kami. Semuanya. 20 tahun lalu, Paman Surya mendirikan grup lilin di Jember. Kemudian di ibu kota, dia mendirikan Tower Alliance. Dia memimpin dunia bisnis. Negara Asgard melalui lapisan asing. Tanpa Paman Surya, gak akan ada Tower Alliance di peringkat dunia. Paman Surya adalah raja dari dunia bisnis negara Asgard. Hidup Hidup Pak Surya. 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 Ayah, aku menyesali perbuatanku. Aku salah. Aku gak bermaksud menolakmu. Ini semuanya karena keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya memaksaku. Dan wanita itu, Wulan, dia memberitahuku kalau aku gak memutus hubungan denganmu, dia gak akan menikahiku. Ayah, kamu yang membesarkanku. Aku anakmu yang baik. Gimana bisa aku gak kenal kamu? Bagus ya, Anton. Pertama-tama, kamu mengaku yatim piatu. Itu satu-satunya alasan aku mau menikahimu. Dan sekarang kamu buat marah ayah angkatmu. Kamu menyalahkan keluarga Wijaya. Kamu gak berguna. Kalau bukan untukmu, gimana keluarga Wijaya bisa menyinggung Ketua Surya? Ketua, satu-satunya yang menyinggungmu itu Anton. Gak ada urusannya dengan keluarga Wijaya. Hukum saja dia semau Anda. Tapi kumohon, maafkan keluarga Wijaya. Tolong kasih kami jalan untuk hidup. Ini semua karenamu. Gak seharusnya aku menikahimu. Anton! Sudah cukup. Orang serakah dan egois akan selalu menuai apa yang ditabur. Anton, hari ini kamu kehilangan segalanya. Dan yang pantas disalahkan adalah dirimu sendiri. Aku beri kesempatan untuk bangkit menuju sukses. Dan kamu hancurkan dengan tanganmu sendiri. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anakku. Pergi! Ayah, aku salah. Tolong kasih kesempatan lagi, ayah. Aku putuskan hubungan sama keluarga Wijaya. Mulai sekarang, aku akan jadi anakmu. Kalau kamu gak selamatkan aku dari sungai kapan hari, aku sudah tenggelam. Aku anakmu. Ayah, apa kau benar-benar gak menganggapku? Ayah, apa kau masih ingat? Ayah menemaniku waktu aku demam saat kecil. Dan waktu kakimu terluka, aku yang membawamu 10 meter dari rumah sakit. Ayah, saat-saat itu, waktu kami saling bergantung di Weli. Apa kamu lupa semua itu? Satu-satunya yang lupa, itu kamu. Hari ini kamu berlutut dan minta maaf. Cuma karena identitas dan statusku. Anton, semoga suatu hari kamu benar-benar sadar kesalahanmu. Waktu kamu mengejar kekayaan dan kekuasaan. Karena itu semua, kamu cuma akan hilang. Kamu cuma akan hilang arah. Seorang pria yang lupa kenapa dia memulai perjalanannya akan menghabiskan waktunya jatuh di sungai penuh dengan penyesalan. Ayah, jangan pergi. Anton, ingat pelajaran hari ini. Seseorang harus selalu bersyukur. Ingatlah, ayah akan selalu jadi ayah.
ayah, ayah.